atau parallel universe. Salah satu pernah dengar gak sih sama istilah dunia paralel atau parallel universe? Salah satu film Jet Li yang judulnya The One secara gamblang banget menggambarkan tentang dunia paralel. Jadi simpelnya, parallel universe itu dunia atau kita yang ada di dimensi lain yang kehidupannya beda sama kita yang sekarang ini. Jadi konon katanya alam semesta yang sama persis kayak kita tuh banyak. Dan kita sendiri punya kembaran di berbagai dimensi. Misalnya, sekarang kamu di bumi dalam galaksi Bima Sakti. Kamu berprofesi sebagai artis. Di dimensi A kamu bisa saja sebagai dokter. Di dimensi B kamu bisa saja sebagai presiden. Atau bahkan di dimensi lainnya kamu udah tewas sebelum jadi janin karena diaborsi. Jadi intinya dunia paralel itu berjalan sejajar dengan dunia realita kita. Di samping kehidupan yang kita jalani sekarang ini, ada satu atau bahkan lebih dari kita yang jalani kehidupannya juga secara bersamaan di dunia paralel. Teori parallel universe ini sendiri pertama kali diungkapkan oleh Profesor Bill Poyer. Teori dia bikin kontroversi di kalangan ilmuwan fisika. Sebenarnya sih tentang teori dunia paralel ini sudah mulai mengemuka sejak tahun 1920-an. Dulu di tahun segitu para ilmuwan udah percaya bahwa alam semesta itu banyak dan berjalan secara paralel satu sama lain. Tapi waktu dulu teori ini udah mengemuka gitu banyak juga yang ilmuwan yang menyangkal tentang teori ini karena belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah ada hubungannya dunia paralel dengan deja vu? Pasti sudah tahu kan sama fenomena otak yang namanya deja vu. Deja vu itu diambil dari bahasa Prancis yang artinya pernah melihat. Singkatnya, deja vu itu suatu penglihatan ingatan atau kejadian apapun yang kayak pernah kita alami sebelumnya. Misalnya, ngelihat kecelakaan kereta di depan mata. Pas ngelihat itu langsung ngebatin kok kayak pernah ngelihat ya. Karena peristiwa itu punya detail yang 100% sama banget sama apa yang pernah kita rasa. Nah, beberapa tahun belakangan ini para ilmuwan semakin giat mempelajari tentang fenomena ini dan sejumlah teori soal deja vu yang menyatakan bahwa ini bukanlah semua kesalahan yang ada di sistem memori kita atau gangguan neurologis. Bagaimana dengan jin Corin, kembaran pendamping manusia? Corin itu sendiri artinya pasangan atau pendamping. Soalnya jin Corin ini merupakan kembaran setiap manusia dari alam gaib yang udah menemani tiap individu dari lahir. Bedanya, waktu manusia udah meninggal, jin Corin akan tetap hidup di dunia. Corin ini bisa dibilang lebih ke doppelganger yang daripada kita yang ada di dimensi lain atau di dunia paralel. Karena Corin ini memang sudah ada di samping kita sejak kita lahir, bukan karena teknologi. Lelaki dari Taurat. Di tahun 1954 ada seseorang lelaki yang namanya tidak disebutkan lagi dalam perjalanan ke Tokyo. Pertama semuanya normal sampai akhirnya mendarat di Bandara Internasional Tokyo. Ada keanehan yang terjadi dengan laki-laki tersebut. Waktu paspor laki-laki tersebut mau diperiksa petugas, ada tercantum nama negara yang tidak pernah ada di bumi, yaitu negara Taurat. Laki-laki itu bilang bahwa negara ini ada di antara Spanyol dan Prancis. Sehabis berbagai interogasi panjang dan membingungkan, akhirnya laki-laki didampingi petugas
sampai ke hotel. Pintu masuk kamar hotel dijaga sama 2 petugas imigrasi. Besoknya waktu petugas ini mau masuk ke dalam kamar laki-laki tersebut, kamarnya udah kosong dan laki-laki itu hilang tanpa jejak. Yang anehnya dari cara laki-laki itu keluar, soalnya jalan keluar satu-satunya yang masuk akal ya pintu yang dijaga itu, sedangkan kamar dia ada di lantai 15. Jadi gak mungkin kan kalau dia loncat dari lantai 15. Ketemu The Beatles di tahun 2009. Ini pengalaman dari salah satu seorang laki-laki yang namanya disamarkan yaitu James Richards. Suatu hari dia lagi mengejar anjingnya yang lari dan tidak disangka dia jatuh ke dalam lubang dan akhirnya pingsan. Waktu dia terbangun, dia sudah ada di dalam ruangan yang asing. Setelah itu, dia berkenalan dengan seorang laki-laki di dekatnya yang bernama Jonas. Sama Jonas ini, Richard ngobrolin tentang The Beatles. Nah, anehnya Richard ngaku ngelihat secara langsung seluruh anggota The Beatles ini sampai personilnya lengkap, alias belum ada yang meninggal satupun. Richard sendiri bilang dia kembali ke masanya memakai suatu mesin. Terus dia juga bawa album rekaman The Beatles sebagai bukti dengan judul Everyday Chemistry. Terus diupload ke website pribadinya. FYI, di dunia kita ini The Beatles gak pernah ngeluarin album dengan judul Everyday Chemistry. Jadi kalau emang Richard itu benar-benar, berarti Everyday Chemistry itu adalah album The Beatles di dimensi lain. Gak ada yang tahu.